إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه ولكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين ولعلماء العاملين وخصوصا لمشايخنا ولأساتذتنا شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والكرامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jamaah Masjid Agung Karimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih tetap melimpahkan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini, dapat menunaikan salat fardu maghrib berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam putra Abdullah belahan jiwa Aminah Sayyiduna wa Habibuna wa Rasuluna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan mengucapkan sepotong doa penenang jiwa yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua, baik di dunia maupun nantinya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Agung Karimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian hadis kita Riyadhus Shalihin min kalamis Sayyidil Mursalin. Babu fadlis sunanir ratibati ma'al faraidi wa bayani aqalliha wa akmaliha wa ma bainihima. Bab yang menerangkan tentang keutamaan atau fadilah solat sunnah rawatib. Keutamaan solat sunnah rawatib. Solat sunnah rawatib disebut juga solat sunnah raghaib. Nama boleh beda, pekerjaannya sama. Begitu juga dengan solat sunnah qabliyah subuh dengan solat sunnah fajar. Namanya berbeda, pekerjaannya satu. Sebab ada orang begaduh gara-gara solat sunnah fajar dengan solat sunnah qabliyah subuh. Jadi yang hendak dibincang di dalam bab ini adalah keutamaan, fadilah yang mendatangkan semangat di dalam beribadah, mengerjakan solat sunnah rawatib atau raghaib. Solat sunnah rawatib ialah solat sunnah yang dikerjakan mengiringi solat
fardu atau sesudah salat fardu. Qabliyah dan ba'diyah disebut dengan rawatib atau raqaib. Hari ini banyak kita tengok orang amat sangat banyak tidak memperdulikan salat sunnah ini. Salat sunnah rawatib, qabliyah, ba'diyah ini sebahagian orang banyak yang tak menghiraukannya, menganggapnya sebagai ya pahala kecil lah, pahala kecil, sehingga dianggap tidak penting untuk dikerjakan. Oleh sebab itu Imam Nawawi membuat satu pembahasan yang khusus membicarakan tentang salat sunnah rawatib. Nah, dalam kitab At-Taqariratus Sadidah, Habib Zain bin Sumaid beliau menuliskan, mencatatkan bahwa kenapa kita harus mengerjakan salat sunnah qabliyah ba'diyah. Kalau kita tahu alasannya, mungkin kita semangat dan dapat menjaganya. Kalau tak tahu, ya kita anggap salat sunnah biasa saja. Nah, adapun di antara jawabannya, kenapa kita harus mengerjakan, menjaga, memelihara salat sunnah qabliyah dan ba'diyah fardu, di antaranya adalah, kata Habib Zain, salat sunnah qabliyah ba'diyah ini jawabirun lil faraid. Jawabirun lil faraid maksudnya, andai kata kita jujur dengan sejujur-jujurnya, kita baru saja selesai salat fardu maghrib, dari takbiratul ihram sampai kepada salam yang pertama, adakah kita mengingat sesuatu selain Allah di dalam salat kita? Ini soalan yang amat sangat mendasar sekali. Ada tak kita terbayang kepada sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan salat, teringat dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan salat? Artinya kalau ada, dan memang ada, ya kalau macam model saya nih, banyak teringatnya. Banyak teringatnya. Rakaat pertama dengan rakaat kedua. Tapi pribadi masing-masing lah, mana lebih khusyuk? Rakaat pertama dengan rakaat kedua, rakaat kedua dengan rakaat ketiga. Coba nilai masing-masing. Oh, kalau saya rakaat pertama masih fokus lagi, rakaat kedua sudah berkurang, rakaat ketiga sudah berkurang. Maksudnya apa? Di dalam solat yang kita kerjakan, yaitu solat fardu, seringkali kita mengingat yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus kita ketahui, di dalam solat, bila kita mengingat selain Allah, bila hati kosong daripada hati, maka tidak dicatat solat itu, tak dicatat. Maksudnya sepanjang dia mengingat yang selain Allah, kalau balik lagi mengingat Allah, dicatat balik. Kalau begitu, tak sama pahala solat kita semua, tergantung kepada kekhusyukannya, berapa lama dia bisa khusyuk di dalam solatnya. Sepanjang dia khusyuk, dicatat pahala solatnya. Andai kata dia di dalam solatnya tak khusyuk, berhenti catatan, khusyuk balik, dicatat lagi. Begitulah mekanisme pencatatan ibadah solat fardu kita. Nah, kalau dah ditanya kemudian dijawab, ada tak kita yang teringat kepada selain Allah di dalam solat kita? Kalau jawabannya ada,
Kalau jawabannya ada, kalau diumpamakan kepada jalan, jalan poros inilah dari masjid sampai ke rumah sakit. Andai kata diumpamakan seperti jalan, maka solat yang tak khusyuk itu ibarat jalan yang berlobang. Jalan yang berlobang. Kalau banyak tak khusyuknya, banyak teringat kepada yang lain, teringat kepada rumah, kepada motor, kepada mobil, kepada kantor, kepada harta, teringat kepada yang lain-lainnya, berarti ibarat jalan banyak betul jalan yang berlobang dari Masjid Agung ke rumah sakit. Nah, datanglah kasih sayang Allah kepada kita. Jadi dianggap kasih sayang. Apa kasih sayang Allah kepada kita? Karena memang banyaknya kita yang tidak khusyuk 100%. Apa yang dapat menempel ibarat jalan-jalan berlubang tadi, ibarat kekurangan khusyuk kita dalam solat, apa yang dapat menempelnya? Inilah dia, jawabirun lil faraid, solat sunnah qabliyah dan solat sunnah ba'diyah akan menempel kekurangan di dalam solat kita, baik dia kekurangan kurang khusyuk, kurang fasih bacaan, atau kurang bagus gerakan, semua akan ditempel oleh solat sunnah qabliyah dan solat sunnah ba'diyah. Kalau begitu, tinggal satu lagi. Kalau merasa kita solatnya khusyuk 100%, silakan tak solat sunnah. Kalau memang merasa kita banyak yang tak khusyuk di dalam solat, kita merasa perlu kepada solat sunnah qabliyah dan ba'diyah supaya sempurna solat wajib kita. Jadi itu yang dimaksud dengan jawabirun lil faraid dari keterangan Habib Zain bin Sumaid dalam bukunya At-Taqariratus Sadidah. Baik. An ummil mu'minina ummi Habibata Ramlata binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin sintai asharata rak'atan tatawwu'an ghairal fariidati illa banallahu lahu baitan fil jannah au illa bunya lahu baitun fil jannah. Rawahu Muslim. Dari ummil mu'minin Ummi Habibah Ramlah, salah satu nama istri baginda Rasulullah, namanya adalah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Ummul Mukminin berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada seorang hamba yang muslim salat karena Allah setiap hari 12 rakaat dan salatnya adalah salat sunnah. Yang dimaksud salat sunnah di sini qabliyah dan ba'diyah, kecuali Allah akan membangun baginya satu rumah di dalam sorga. Jadi 12 rakaat satu hari, 12 rakaat satu hari. Tidaklah ada seorang hamba yang muslim
setiap hari dia solat 12 rakaat karena Allah, dan solatnya solat sunnah qabliyah dan ba'diyah, bila dikumpulkan terjumlahlah 12 rakaat, kecuali Allah akan membangunkan baginya satu rumah di dalam sorga. Hadiahnya sorga. Kira-kira begitu. Jadi dari hadis ini menerangkan kepada kita tentang disyariatkannya salat-salat sunnah rawatib. Salat-salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib ini terbagi dua, tuan-tuan. Dalam banyak kitab fikih diterangkan, yang pertama salat sunnah rawatib muakkad. Salat sunnah rawatib muakkad artinya salat sunnah rawatib qabliyah ba'diyah yang tiada pernah ditinggalkan oleh Nabi, walaupun Nabi dalam keadaan musafir sekali, apalagi hadir di Madinah Al-Munawwarah, tiada ditinggal Nabi. Ini namanya salat sunnah rawatib muakkadah. Tiada ditinggalkan Nabi. Dalam kondisi apapun tiada ditinggalkan Nabi. Yang mencatatkannya adalah As-Sayyid Abu Bakar Syata' Ad-Dimyati dalam kitab I'anatul Talibin. Salat sunnah rawatib muakkad ini 10 rakaat. Cek kembali kepada kita. Ada tak kita kerjakan ini? Yang mana dia? Yang pertama salat sunnah qabliyah subuh. Salat sunnah qabliyah subuh atau salat sunnah fajar 2 rakaat. Ini tiada pernah ditinggalkan Nabi, dan inilah salat sunnah di antara salat sunnah rawatib yang paling afdal. 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat salat sunnah qabliyah zuhur. 2 rakaat qabliyah zuhur. 4. 2 rakaat ba'diyah zuhur. 6. 2 rakaat ba'diyah maghrib. 8. 2 rakaat ba'diyah isya. 10. 10 rakaat. Yang 10 rakaat ini dalam Fathul Mu'in atau I'anatul Talibin ditetapkan oleh para ulama sebagai salat sunnah rawatib muakkadah yang tiada pernah ditinggal Nabi semasa hidupnya, baik dalam keadaan hadir di kota Madinah atau sedang dalam keadaan musafir. Kalau hadir kita di Kadimun ini kan senang nak mengerjakan, tapi kalau dalam keadaan musafir itu lebih susah nak mengejar nanti kalau salat sunnah makan waktu, tetap dikerjakan Nabi, tak ditinggal Nabi. Nah, 1. Yang 10 ini ya kalau memang bisa kita jaga ya kita jagalah. Muakkad dulu. Alhamdulillah Ustaz, kalau yang 10 ini aman. Oke. Ada satu lagi, salat sunnah rawatib ghairu muakkadah. Salat sunnah qabliyah ba'diyah ghairu muakkadah. Maksudnya ghairu muakkadah, kadang dikerjakan Nabi, kadang ditinggal Nabi. Kadang ditinggal Nabi, kadang dikerjakan Nabi. Kadang dikerjakan, kadang ditinggalkan. Ini ada 12 rakaat kalau dihitung. Mana dia? 2 rakaat yang lain sebelum zuhur. Jadi kalau ada orang salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, berarti 2 rakaat yang muakkad, 2 rakaat yang ghairu muakkad. 2 rakaat yang lain sebelum zuhur, 2 rakaat yang lain ba'diyah zuhur. Jadi 4 qabliyah 4. Ini maksudnya diceritakan
andai kata nanti sudah berumur, dah dekat-dekat mati dia, baru nak beribadah, apalah yang nak saya buat, kata. Andai kata, ya sekarang kadang-kadang ilmu itu tak sekarang dia amalkan, tapi ilmunya sudah ada. Taunya orang semua solat berjamaah besar pahala, tahu. Pahalanya 27 kali lipat, tahu orang. Cuman taufik itu tidak datang waktu itu. Nak mengamalkannya belum datang taufiknya. Oh, begitu sudah berumur, sudah terasa, sudah sesak napas, sudah berulang kali ke rumah sakit, barulah sadar. Apalah yang bisa saya buat untuk mengejar ketertinggalan saya? Andai kata ada orang begini, maka jawabannya inilah. Yang biasanya tak solat sunnah, buatlah solat sunnah qabliyah ba'diyah. Yang biasanya 2 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, buat jadi 4 rakaat qabliyah, 4 rakaat ba'diyah. Ini kan sekarang mungkin tak sekarang dapat kita amalkan, tapi andai kata satu saat Allah gerakkan di dalam hati kita nak beramal, sudah ada yang hendak diamalkan. Yang masalah ni, ada orang sudah tahu dia berumur, kalau nampak memang tinggal tulang lah, duduk-duduk dia di depan rumahnya seperti orang yang bingung, tak tahu apa yang mau dia buat. Kita kasihan kepadanya. Kasihan macam mana? Bingung dia. Di umur yang sudah sepantasnya, tempatnya lebih lama dia di masjid, sahabatnya adalah tasbihnya, ternyata dia dalam keadaan bingung. Kan kasihan kita macam ni. Oleh sebab itu, kalaupun tak bisa diamalkan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, tiada masalah, tapi sudah tahu. Dah 2 rakaat yang lain sebelum zuhur, 2 rakaat yang lain ba'diyah zuhur, 4 rakaat. 4 rakaat sesudah qabliyah asar, dah 8. Jadi sebenarnya bunyi apa namanya, bunyi alarm kita itu dihitung minimalnya 4 rakaat. Kalau disesuaikan dengan hukum lah, jangan suka-suka. Ada berapa menit kira-kira? Oh banyak. Oh cukup 2 rakaat, 4 rakaat. Bisa 4 rakaat. Kalau yang mau cukup 4 rakaat. Itu aja lah. Mana tahu ada yang mau begitu. Mana tahu ada yang mau 4 rakaat, tak menghalangi baginya untuk mengerjakannya. Tapi jangan pula dah terlambat, ya kan? Jangan pula dah ditengoknya tinggal 3 menit lagi atau 2,5 menit lagi, agak-agak cuman tinggal 2 rakaat lagi, ya. Dibantainya 4 rakaat. Macam mana kira-kira? Saya rasa semua mata, memang orang ni tak punya otak ini, kata. Dah tahu dia tinggal 2,5 menit lagi, dibantainya juga 4 rakaat ini. Tak bagus, besok tak datang orang yang satu ni, lambat kita jadinya. Jadi pandai-pandailah pula kan gitu. Jangan mentang-mentang nak mengejar orang lain pula tak diraukan, harus bijaksana juga. 4 rakaat qabliyah asar 8. 2 rakaat sebelum maghrib. Ini nanti akan ada hadisnya di hadapan. 2 rakaat qabliyah maghrib. Di tempat kami qabliyah maghrib ini tak diamalkan. Kenapa tak diamalkan? Rupanya ada sebabnya. Begitu dulu cara ulama mengajar tuh, dia tidak langsung semua diajaknya orang, sikit-sikit dulu. Yang wajib, yang muakkad-muakkadnya dulu. Atau kebiasaan di kampung itu memang tak diamalkan. Kalau di Medan tak diamalkan qabliyah maghrib ni, karena memang perintahnya tidak muakkad, tapi dia ghairu muakkad. Nanti ada keterangannya dalam hadis yang khusus.
10, 2 rakaat sebelum Isya. Jadi nanti azan muazzin kita salat sunnah qabliyah, namanya salat sunnah qabliyah ghairu muakkad. Pernah dikerjakan Nabi dan juga pernah ditinggalkan Nabi. Jadi harus tahu mana yang mahalnya itu. Yang mahalnya itu yang 10 tadi. 2 rakaat qabliyah subuh, 2 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Ini aja pun dijaga jodoh sudah, alhamdulillah. Nanti kalau Allah berikan lagi, tambahkan taufik kepada kita, ada niat hendak menambah, ada ilham, tup, tiba-tiba nak tambah salat sunnah lah. Itu namanya apa? Ilham. Malaikat mulhim berbisik ke kita. Yang dibisikkan namanya ilham. Malaikat mulhim berbisik. Tambah salat sunnah qabliyah. Sadar, dah bau tanah dah, kata dia. Kadang-kadang ada bisikan macam tu. Itu sebenarnya kasar tapi benar. Kau ini sudah berambut putih tak sadar-sadar. Tambah. Kau tak nak pergi mana-mana. Kira-kira bahasa kasarnya begitu. Baik. Jadi 10 yang muakkad, 12 yang ghairu muakkad, 22 semua. Andai kata kita amalkan yang muakkad 12, yang muakkad 10, ditambah yang ghairu muakkad. Ghairu muakkad kan kalau di Masjid Agung qabliyah maghrib selalu, qabliyah isya selalu, itu dah lebih 12, dah 14. Qabliyah asar 2 rakaat, dah 16. Andai kita jaga ini semua, Allah sudah memberikan janjinya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banallahu lahu baitan fil jannah. Jangan heran nanti di akhirat orang yang menjaga salat sunnah qabliyah ba'diyahnya lebih banyak rumahnya daripada orang yang tak menjaga. Orang beriman masuk juga, tapi rumahnya tak banyak, kaplingannya sikit. Tapi biarpun kata sikit, kalau kata para ulama tasawuf, sekecil-kecil kaplingan bagi orang yang masuk dalam surga, minimalnya 1000 tahun perjalanan. Macam mana namanya? 1000 tahun ke sana, 1000 tahun ke sana, 1000 tahun ke sana, 1000 tahun ke sana. Itu seminimal-minimal lah. Kita mengurus rumah yang 36 saja sudah bergaduh-gaduh, apalagi mengurus yang begitu. Jangan pakai otak masing-masing. Kalau pakai otak kita, mana terurus? Tapi pakai kemahakuasaan Allah. Allah kasih satu kendaraan, namanya dabbatus syauq. Dabbatus syauq inilah kendaraan yang melebihi kecepatan buruk, akan dihadiahkan kepada orang yang nantinya masuk dalam surga. Jadi janganlah pula kita menjadi menjadi pikiran macam mana nak mengurus selebar itu. Jangan pakai otak kita, itu buntu jadinya. Pakai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tuan-tuan, ingat-ingatlah, satu hari berapa rakaat kita salat sunnah qabliyah ba'diyah, hitung aja lah. Tadi alhamdulillah qabliyah subuh, kerjakan. Tadi zuhur qabliyah, kerjakan. Alhamdulillah dah 4. Tadi ba'diyah zuhur, kerjakan. Dah 6. Tadi qabliyah asar, kerjakan. Dah 8. Tadi qabliyah maghrib, dah kerjakan. 10. Tadi ba'diyah maghrib, dah kerjakan. 12. Kan dapat kita. Mudah-mudahan semangat kita. 12, tuan-tuan, 12. Janji Rasulullah 12. 12 ini jagalah. 10 yang muakkad, 2 saja yang ghairu muakkad, dah tercapai target. Baik.
Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku salat di belakang atau aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaataini qabla az-zuhri, rakaataini ba'da az-zuhri, wa rakaataini ba'da al-jum'ati, wa rakaataini ba'da al-maghribi, wa rakaataini ba'da al-isya'i. Kata Ibnu Umar, ia melihat Rasulullah salat sunnah. Salat sunnah apa? Salat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Nah, itu menunjukkan bahwa kadang Rasulullah salatnya qabliyah zuhur 2 rakaat, kadang 4 rakaat. Jadi yang 2 rakaatnya itu yang muakkad. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal jum'ah, 2 rakaat sesudah Jum'ah. 2 rakaat ba'dal Jum'ah. Jadi ada orang dah jumpa, ada orang mengatakan tak ada salat sunnah ba'diyah Jumat. Inilah hadisnya. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. 2 rakaat sesudah Jum'ah, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jadi ada salat sunnah ba'diyah Jum'ah, ada. Qabliyah Jum'ah ada tak? Ada juga. Mana hadisnya? Inilah yang kita baca ni. Apa kata Rasulullah? Baina kulli azanaini salatun, baina kulli azanaini salatun, baina kulli azanaini salatun, qala fi salisati liman syaa, muttafaqun alaih. Kata Rasulullah, setiap di antara 2 azan, dalam keterangan ulama dalam hadis ini, setiap ada azan ada iqamah. Jadi yang dimaksud dengan 2 kali azan, azan dan iqamah. Setiap ada azan dan ada iqamah, di antara azan dan iqamah selalu ada solat. Selalu ada solat. Jadi antara azan dan iqamah itu ada salat sunnah qabliyah. Ada salat sunnah qabliyah. Itu secara umum. Lalu kemudian 3 kali disebut Nabi kalimat ini, liman syaa, bagi orang yang nak solat. Jadi tak dipaksa. Inilah salah satu dalil bahwa adanya salat sunnah qabliyah Jum'ah. Mekah, Arab Saudi, tuan-tuan haji yang dah pernah pergi sana, pernah pergi umrah, itu begitu azan pertama, ya, kalau azan pertama itu 1 jam sebelum zuhur. Sila tengok kalau ada di rumah TV, buka TV Makkah, 1 jam sebelum zuhur itu azan pertama lah. Nanti masuk zuhur itu azan kedua, tak ada lagi salat sunnahnya. Kan kalau di Masjid Agung kan seperti biasa, azan pertama setelah masuk salat zuhur, azan kedua setelah selesai orang salat sunnah qabliyah. Nah, jadi yang kita amalkan ini, jangan pula mengatakan, di Mekah kan hebat. Di Mekah kan hebat. Mekah itu kan pusat sumber datangnya Islam. Di Madinah pun tak ada salat sunnah qabliyah. Azan kedua pas masuk waktu zuhur, tak ada lagi salat sunnah qabliyah. Bukan berarti yang kita amalkan selama ini salah. Jadi jangan pula berpatokan bahwa apa yang diamalkan di Mekah, Madinah itu semua itu adalah benar, lalu kemudian yang kita amalkan di Indonesia ini salah kalau bertentangan. Tidak. Yang membenarkan dan menyalahkannya adalah
Andai kata ada dalilnya, dapat diamalkan. Andai kata tak ada dalilnya, oke, kita tinggalkan. Jadi dalil, patokan kita dalil. Inilah dalilnya. Yang membuatnya, yang menulisnya, ulama-ulama kita dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa mereka menfatwakan berdasarkan dalil adanya solat sunnah qabliyah Jumat. Di sini yang tak dipermasalahkan, di Karimun dah jumpa saya. Di Karimun dah jumpa saya. Ustaz, ya, tolong dulu terangkan ada ke tak ada dalilnya solat sunnah qabliyah Jumat ni. Memang kenapa rupanya? Jamaah kami ni banyak yang tak mau solat sunnah qabliyah Jumat. Katanya tak ada dalilnya. Kalau ditanya, Bapak orang pesantren tak? Tak. Pernah belajar kitab hadis tak? Tak. Dari mana Bapak tahu tak ada dalilnya? Pokoknya tak ada dalilnya lah saya tahu. Dia yang tak tahu dalilnya. Dalil itu ada, tapi dia yang tak tahu. Sehingga jangan tahu salat sunnah qabliyah Jumat tak ada dalilnya. Aku ni lebih tua dari engkau, lebih duluan aku tahu agama. Tak ada itu dalilnya. Ini virus ini. Jadi kalau begitu mesti ada apa namanya, cleaner, ada pembersihnya. Tuan-tuan, kita yang mengaji fardu ain dengan Buya, kita tidak terkena itu karena kita sudah punya protek masing-masing. Tapi jamaah-jamaah masjid yang tidak ada pengajian di situ, itu bisa menjadi virus. Akhirnya apa? Satu masjid tak ada lagi salat sunnah qabliyah Jumat. Akhirnya apa? Yang rugi siapa? Kita sendiri. Kenapa rugi? Yang bisa kita mengambil pahala, tak berpahala jadinya. Gara-gara apa? Gara-gara kita terikut-ikut dengan ucapan orang yang bukan ahlinya. Jadi bertanya itu, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau bertanya agama, carilah ahlinya. Kalau bertanya penyakit, carilah ahlinya. Begitu. Jadi ini menunjukkan dalil adanya salat sunnah qabliyah Jumat. Kalau Pak Kahar nanti pergi ke Mekah, ke Madinah, itu tak ada salat sunnah qabliyah ba'diyah Pak Kahar. Tak ada di situ. Tak jumpa di situ. Jadi terkejut nanti. Yang tak dibagi tahu terkejut itu. Tak ada orang berdiri. Semua duduk. Jadi la ilaha illallah. Berdirilah Imam Sudais. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita nak solat, orang sudah berkhutbah. Ya kalau orang sudah berkhutbah kan tak disunahkan lagi. Hilang solat sunnah qabliyah Jumat itu. Nah, kalau di Indonesia alhamdulillah masih kita amalkan lagi kan. Di Karimun pun masih kita amalkan. Baik. Babu ta'kidi raq'ati sunnati subh. Bab yang menerangkan tentang penekanan untuk mengerjakan salat sunnah 2 rakaat qabliyah subuh. Jadi sudah tadi disebutkan secara umum, ada lagi dibuat Imam Nawawi bab yang khusus. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla az-zuhri wa rak'ataini qabla al-ghada. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau tidak meninggalkan 4 rakaat qabliyah zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Tak ditinggalkan Nabi. Tak ditinggalkan Nabi. Cuman yang terjadi di masyarakat,
Saya tengok, itulah datang dia terlambat. Orang terakhir sudah tasyahud, akhir nih, at-tahiyatu. Dia datang terlambat sebab tak ada yang mengatur, tak ada yang melarang. Dia nak mengejar 2 rakaat ini, solat dia. Allahu Akbar. Kawan tadi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Muazzin tengok ke belakang, ada lagi yang solat orang. Nanti tahiyat lagi, datang lagi terlambat. Allahu Akbar. Tengoknya ke belakang, masih ada lagi yang solat. Masih ada lagi yang solat. Terakhir lama-lama, itulah kasusnya di satu masjid. Jadi yang bisa menyatukannya macam mana? Terakhir dibuatlah jam tuh, alarm tuh. Pokoknya masuk waktu subuh sampai dikumandangkan qomat 12 menit. Awak yang masuk ke masjid tengok-tengok jam kalau mau salat sunnah qabliyah. Ukur salat sunnah qabliyah berapa rakaat paling cepat? 2 rakaat paling 2 rakaat berapa menit? Bisa 1 rakaat 1 menit, bisa laju. Tapi solatnya sambil menengok jamnya itu kan, sambil menengok 60 menit lagi 1 menit, masih bisa lagi nih, sambil menengok jam itu. Jadi ada was-wasnya. Jadi kalau mau aman cepat sedikit gitu. Jadi tak ada was-was. 3 menit lagi kan senang hati nak solat. Ini sudah tinggal 2 menit 30 detik. Lama pula bacaannya itu. Itu masalah. Jadi diselesaikan dengan alarm jam itulah. Bunyi dia pokoknya 12 menit. Kita sepakat. Pokoknya dah bunyi, siapa yang mau solat kita tinggal ya. Ya. Kan selesai. Jadi muazzin pun senang, tak payah tengok-tengok ke belakang. Siapa lagi yang masih tahiyat, siapa yang masih solat. Tak, pokoknya dia dengarkan itu berbunyi, dia berdiri, tak payah tengok ke belakang. Itu solusinya. Baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu salah satu di antara tanda kita hendak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tiada pernah meninggalkan salat sunnah qabliyah subuh. Andai memang kita tidak ada yang menghalangi, tidak ada uzur, berniat di dalam hati, ya Allah tolong kami ya Allah untuk dapat istiqamah menjaga salat sunnah qabliyah subuh dengan niat ittiba', mengikut kepada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.